biasanya karena kalau pagi nggak bisa langsung di starter, jadi harus disetting di angin karburatornya. Itu juga bisa. Banyak juga yang nanya, ini tuh dari VR Karya ya, VR Karya. Jadi ada sih aftermarket yang lain juga banyak, tapi pakai VR Karya juga bagus gitu. Ini yang disayangin ini nih, kacau nih, gara-gara bikin tubeless di Planet Band di daerah Curug Tangerang, kurang rapi dia maksudnya. Klappat hakten alla Bullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Bullfest hela dagen Små på stort, det har vi alltid gjort Så det är Oke, hari ini lagi-lagi di Learning by Riding. Jadi ini dia nasibnya, motor yang jarang dipakai. Jadi hari ini kita akan cek part by part ya. Kawasaki W175. Jadi kemarin banyak yang nanya tentang aksesoris, tapi sebenarnya udah dijelasin di video-video sebelumnya ya, aksesoris apa aja, tambahan-tambahan gitu. Terus juga kalau mau beli sebenarnya nggak harus identik, banyak di Tokopedia gitu. Baik, hari ini sebenarnya nanti kita akan bongkar ini nih. Kalau ada yang mungkin yang awam nggak tahu bahwa Kawasaki W175 itu juga ada toolkitnya gitu ya, bawaan langsung. Terus beberapa part yang penting, contoh ini ya. Jadi kalau kita isi bensin tuh pastikan posisinya rest. Jadi dia kalau rest itu artinya bukan bensin dari tangkinya itu kebuka arah ke karburator gitu. Kalau misalnya posisinya itu dibalik ke on, ini posisi jalan. Jadi kalau jalan dipindahin lagi ke sini. Tapi kalau misalnya mau ditutup off begini. Nah, ini juga memudahkan nih. Jadi kalau teman-teman misalnya parkir terus kemudian takut, khawatir motornya, masih off aja. Kalau misalnya dia apa-apain, dia nggak sadar nih, motornya nanti akan mati. Sama ini, saya kurang paham nih, namanya apa, tapi ini juga bisa nih, antara dua ini. Kalau misalnya parkir dicopot aja satu, itu motor nggak akan jalan, gitu. Terus ini karburator, ada beberapa hal yang memang terkendala biasanya karena kalau pagi nggak bisa langsung di starter, jadi harus disetting di angin karburatornya. Itu juga bisa gitu. Oke. Oh, yang penasaran ini ya, jadi ini dari Yamaha R-King, harganya kisarannya sekitar 3,5 sampai 500 ya, tergantung sih kalian yang orinya atau yang merek lain gitu ya, tapi kurang lebih seperti itulah ininya gitu. Terus ini masih ada yang nanya juga, ini triple S ya untuk rantai full setnya gitu. Oke, kayaknya kita buka dulu kali ya. Kita buka, kita lihat dulu. Nah, ini lagi-lagi banyak juga yang nanya, ini tuh dari VR Karya ya, VR Karya. Jadi ada sih aftermarket yang lain juga banyak, tapi pakai VR Karya juga bagus gitu. Ini yang disayangin ini nih, kacau nih, gara-gara bikin tubeless di Planet Band di daerah
Curug Tangerang. Kurang rapi dia ngerjainnya, kacau jadinya gitu ya. Kalau nanya kok terawat rapi banget ya karena memang dirawat. Jadi ini hanya sekitar 1 tahun lebih dipakai harian, kemudian sisanya ya jadi motor weekend aja. Oke, kita bongkar. Oke. Ini dia. Ya kalau ini sih sepeda ya, nggak ada hubungannya sama motor. Ini kelihatan dari atas. Kalau yang kalian mau tahu bahwa W105 itu kan nggak ada indikator bensin. Jadi lihatnya dari sini nih tuh. Harus dikocok-kocok tuh. Kalau mau kelihatan ada atau enggaknya ya. Kalau ini warnanya hijau. Untuk kita isi pakai Shell. Jadi kalian tuh nggak akan dapat indikator bensin kecuali beli yang Kawasaki L ya, yang dari India. Oke, sekarang ini kalau kalian punya dan belinya second, ini pastikan ya. Nah, ini dia. Kadang penyakitnya kalau misalnya susah nyala, apalagi kalau habis dicuci, dipastikan juga ini nggak kemasukan air. Kadang ini suka kemasukan air nih, soketnya nih. Jadi harus dibersihkan dulu gitu, dibersihkan dulu, kemudian dikeringkan. Nah, ini letak toolkitnya nih, kalau kalian nggak tahu, ini toolkitnya Kawasaki itu ada ya. Isinya cuma segini sih, nggak banyak. Bawaan aslinya tuh cuma segini, nggak banyak kan. Buat kunci normal ya, kunci 14, 15, 16, 17 sampai 19. Ya kan? Makanya butuh side bag di sini. Biasanya saya pakai side bag buat apa? Itu buat memastikan kalau kita bisa taruh tas tambahan kunci-kunci lain gitu. Terus ada juga, kok ini standarnya 2? Iya, ada standar 2-nya. Jadi ini beli aftermarket tuh. Jadi apa namanya, bisa dipasang, bisa disetting gitu lah. Gitu. Kunci standar aftermarketnya gitu. Jadi kalau kayak gini kalian bisa bersihin aja nih, gini-gini aja nih tuh ya, debu-debu gitu. Terus nanti kalau misalnya basah bisa dikeringin gitu, macam-macam sih. Ini bisa dilap gini ya, tuh kayak gini-gini nih tuh ya, tuh. Bisa nanti cara merata lah ya gitu. Terus bisa juga dalamannya begini, yang penting nggak kotor. Terus kalau habis nyuci kering lah kondisinya. Terus bagi informasi, ini jadi udah
selama hampir 2 tahun lebih ya, 2 tahun setengah. Ini belum ganti aki, semoga aja sih enggak ya, nggak sampai ganti aki, mungkin di tahun keempat lah, normalnya sih gitu. Jadi tadi ini kunci-kuncinya, terus tambahan harus punya kunci L, beli aja kunci L lengkap, yang biasa juga saya bawa kemana-mana buat prepare kalau kenapa-napa gitu ya. Terus kalau kunci-kunci kayak gini kan udah ada nih bawaan langsung ya gitu. Kadang juga ada yang nanya-nanya ya kan? Jadi ini kalau kalian mau rutin lah sebulan sekali dibersihin ini gitu ya. Terus luaran karbu juga perlu sih, ini juga sama bisa dibersihin. Kadang kalau dicuci steam kan nggak bersih banget ya, supaya kelihatannya lebih bagus aja sih kelihatannya dan nggak berantakan. Terus kayak kisi-kisi gini nih, saya selalu bersihin pakai kayak gini-gini nih tuh, jadi kayak gini. Jadi ya emang harus agak detail ya kalau pengen kelihatannya motornya rapi terus gitu. Dan ini harus dilakuin rutin kalau mau motornya nanti lebih awet lagi gitu. Terus kemudian oh ya ini kan cuman di depan doang ya rem cakramnya. Kalau yang belakang itu masih tromol ya, kelihatan ya tuh, ini masih tromol kan. Nah ini juga sama, itu harus dibersihin juga biar kalau misalnya dipakai lama nggak keras lah gitu, dan lebih terjaga sih pakemnya gitu. Apalagi ya, mungkin itu sih kalau yang penting-penting. Jadi ininya harus dibersihin paling enggak ya 3 bulan sekali boleh lah gitu. Terutama kalau yang habis cuci, kadang cuci steam tuh sembarangan kan gitu. Dan kalau kalian beli second pasti ini di sini ada kuncinya, kunci kayak gini nih, ini yang standarnya. Terus saya saranin tambahan ini kunci L, beli aja 1 set karena penting juga gitu. Kalau yang lain-lainnya ya nyusul aja, aksesoris kayak gini-gini itu nyusul aja sih ya kan, nggak perlu langsung kebeli semua gitu. Dan oh ya, yang nanya ini apa ya, cat? Bukan, ini bukan cat tapi spotlight tuh, buktinya masih ada gini-gini nih tuh. Ini udah lama juga sih, nanti mungkin kita copot, kita pasang lagi yang baru spotlightnya gitu. Terus handlebar gini-gini, ini menyesuaikan kira-kira cocoknya gimana. Kalau emang kalian pengen kayak old school ya pakai ini, nggak apa-apa. Kalau kayak juga nggak apa-apa. Terus ini knalpot juga sama, bebas sih. Ini saya pilih yang DB Killer model trompet karena menyesuaikan aja sih gitu, menyesuaikan dari temanya. Oke, nah ini karbonnya kelihatan ya, karburatornya. Sejauh ini sih masih terawat, karena masih rawat sih. Oh iya, yang nanya setelan angin gasnya yang mana? Itu banyak yang nanya ya. Jadi ini bisa diotak-atik setelannya. Saya juga nggak terlalu
berani ngotak-atik. Saya lebih ke bengkel aja sih yang lebih paham gitu. Dan terus bohlamnya nih harusnya sih bohlamnya ganti yang LED kalau kalian pengen lebih oke lagi cahayanya, cuman ngorbanin klasiknya gitu. Nah ini juga dari protector ya, jadi memang biar agak tinggi sengaja, karena kalau enggak agak nunduk sih, saya ngerasa agak nunduk gitu. Dan handgripnya juga udah saya ganti pakai model wajib. Ini banyak di e-commerce, jadi nggak perlu khawatir ya, cari-cari gini dari yang mahal sampai yang murah ada, tergantung merek gitu. Terus jok juga sama, dia nanya joknya gimana. Nah jok nih sebenarnya bawaan asli, hanya aja diganti kulitnya, sama nih sedikit ditambahin busa, jadi seolah-olah beda ya bentuknya, padahal sama aja sih gitu ya kan. Dan ini juga udah pernah diganti nih, ini udah pernah diganti pakai punyanya KZ, jadi nggak murni bawaan W15. Ini udah ganti pakai punya KZ, masih lumayan lah, pakem juga gitu. So kita nanti akan coba panasin dulu ya. Oke, jadi kita coba panasin tekan ini, kemudian cupnya diangkat, mulai nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali nggak nyala. Nah, kalau udah begini, ini suaranya akan kenceng. Ya, dengerin tuh. Jadi suaranya mulai kencang karena kan memang cupnya ditarik ya. Jadi gitu. Tapi ntar lama-lama kalau udah stabil kita turunin cupnya. Oke, kita turunin cupnya. Mati dia. Begini memang. Nyalain lagi. Tembak guys. Main gas aja ya. Oke. Jadi kalau kayak gitu memang kebanyakan mereka tuh butuh tidak cuman sekedar digas, tapi harus dibawa jalan. Biasanya saya kalau udah kayak gitu saya bawa jalan tuh untuk ngetesnya, supaya dia secara engine-nya juga panas gitu. Kalau dipanasin gitu doang dia nembak-nembak juga gitu. Oke. Ini sebentar, kita pasang dulu aja ya. Oke, jadi ini kita pasang dulu perkuncian duniawi ya. Ini kita pasang, ini harus kita kaitin gini, kayak gini nih. Oke. Situ ini kita pasang. Oke,
Oke, pasang kunci. Kita coba lagi ya, panasin lagi ya. Masih mainin gas ya, udah langsung mati. Jadi harus kita mainin terus gas. Oke, saya rasa cukup ya. Kita panasin sebentar. Tadi kurang lebih 5 menit dipanasin. Paling enggak biar motornya nggak beku gitu lah ya, olinya dan lain sebagainya, dan memastikan bahwa motornya masih bisa dipakai. Ini belum ada kesempatan lagi buat jalan, buat touring. Nanti next kita akan coba buat jalan. Oke, mungkin itu video hari ini. Saya harap gitu ya, yang punya Kawasaki W115 bisa merawat barangnya dengan baik. Dan ini nanti kemungkinan bakal jadi motor yang sangat langka dan pasti akan ditunggu-tunggu sama kolektor kalau misalnya udah nggak keluar lagi. Oke, terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den alla